Rekening warisan 420 juta untuk putranya ludes. Dituduh maling dan diusir mertua, dia nekat mencari keadilan. Saat CCTV bank diputar, pelakunya adalah orang yang tak terduga. Yuk, komentar dulu dari mana aja kalian nonton. Jangan lupa like dan subscribe ya, biar kita bisa bongkar misterinya bareng-bareng. 3 bulan. 90 hari lebih yang terasa bagai abad bagi Melati. Sejak Erwin, suaminya, meninggal dunia karena kecelakaan kerja, keheningan telah menjadi teman setianya. Bukan keheningan yang menenangkan, melainkan keheningan yang mengiris, terutama di waktu subuh. Dulu, ia selalu terbangun oleh suara gemercik air wudhu Erwin, suara doa-doa pelan, lalu gesekan kain kemeja saat suaminya bersiap ke kantor. Kini, semua itu hanya kenangan, tergantikan oleh dengkuran halus Rizky, putra mereka yang baru berusia 6 tahun, yang tidur pulas di sisinya. Hidup di Pekanbaru, kota dengan udara yang kadang terasa menyesakan dan irama yang serba cepat, adalah pilihan mereka berdua. Erwin adalah seorang kontraktor muda yang punya banyak proyek di sini. Namun kini, tanpa Erwin, kota ini terasa asing, bahkan lebih kejam. Sejak suaminya tiada, Melati dan Rizky menumpang di rumah peninggalan Erwin, yang sekaligus menjadi kediaman ibu mertuanya, Ibu Sonya. Hubungan mereka, yang sebelumnya memang tidak terlalu hangat, kini membeku. Setiap percakapan terasa kaku, penuh kecurigaan, seolah Melati adalah orang asing yang tiba-tiba masuk ke dalam lingkaran keluarga itu. Yang sabar, Melati. Semua demi Rizky, bisik Melati pada dirinya sendiri, jemarinya perlahan melipat ke meja kerja Erwin yang terakhir. Wangi parfum suaminya yang samar-samar masih tercium, memicu gelombang kerinduan yang tak tertahankan. Air matanya seringkali jatuh tanpa suara, membasahi kain yang ia genggam. Ia harus kuat. Untuk Rizky. Satu-satunya hal yang memberinya sedikit rasa aman di tengah badai ini, adalah sebuah buku tabungan bersampul hijau dari Bank Mandiri Syariah, BMS. Itu bukan rekening tabungannya. Itu adalah rekening warisan yang disiapkan Erwin jauh-jauh hari, sebuah dana pendidikan khusus yang ia dedikasikan untuk masa depan Rizky. Isinya, yang tercatat jelas di buku itu, adalah 420 juta rupiah. Sebuah angka yang fantastis, yang menurut Erwin, akan menjamin Rizky bisa mengenyam pendidikan setinggi apapun yang ia inginkan, hingga ke jenjang universitas. Melati ditunjuk sebagai wali yang sah untuk mengelola dana itu. Ia memiliki hak penuh untuk mencairkannya demi keperluan pendidikan Rizky, sampai putranya cukup umur. Uang itu, bagi Melati, adalah benteng terakhirnya. Jaminan bahwa ia bisa menepati janji pada mendiang suaminya, menjadikan Rizky anak yang pintar, sukses, dan berbakti. Dengan uang itu, ia merasa ada secercah harapan di tengah kegelapan yang melingkupinya. Rizky adalah anugerah terindah bagi Melati. Di usianya yang baru 6 tahun, ia sudah menunjukkan kecerdasan di atas rata-rata. Ia lancar membaca buku cerita anak-anak, selalu ingin tahu tentang segala hal, dan sering mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membuat Melati kagum sekaligus kewalahan. Taman kanak-kanak Rizky sudah selesai, dan tahun ajaran baru untuk sekolah dasar akan dimulai dalam beberapa bulan lagi. Melati tahu, ini saatnya ia mulai memikirkan masa depan pendidikan putranya. Ia tidak ingin sembarangan memilih sekolah. Erwin selalu menekankan pentingnya pendidikan yang berkualitas. Melati sudah melakukan riset kecil-kecilan. Ada satu SD Islam terpadu di Pekanbaru yang punya reputasi sangat baik. Kurikulumnya inovatif, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan belajarnya kondusif. Melati yakin, jika Erwin masih ada, ia pasti akan setuju dengan pilihannya ini. Sekolah itu akan menjadi fondasi yang kuat bagi perkembangan Rizky. Namun, sekolah bagus tentu saja membutuhkan biaya yang tidak sedikit di awal. Uang pangkal, biaya pembangunan, uang seragam, uang buku, dan berbagai iuran lainnya. Melati sudah menghitung dengan cermat. Ia membutuhkan setidaknya 10 juta rupiah, hanya untuk biaya pendaftaran awal dan pembelian seragam. Sebuah angka yang cukup besar bagi ibu rumah tangga seperti dirinya yang kini harus mandiri. Ia memandang buku tabungan hijau itu lagi. Di dalam dompetnya hanya tersisa beberapa lembar uang kertas 100 ribuan, hasil dari sisa uang belanja yang ia hemat-hemat. Inilah saatnya, bisiknya dalam hati.
Uang warisan itu memang disiapkan Erwin untuk tujuan ini. Untuk pendidikan Rizky. Besok, kita ke bank ya, Nak, ujarnya pada Rizky malam itu, saat mereka sedang membaca buku cerita di tempat tidur. Melati mengelus lembut rambut hitam putranya. Rizky mendongak, matanya berbinar. Ke bank? Beli mainan, Bu? Tanyanya polos, dengan senyum manis yang mengingatkannya pada Erwin. Melati tersenyum tipis, sebuah senyum yang terasa berat namun hangat. Bukan. Mau bayar sekolah Rizky. Biar Rizky jadi anak pintar, biar bisa beli banyak buku cerita. Nak. Ia memutuskan untuk tidak memberitahu Ibu Sonya terlebih dahulu tentang rencana penarikan uang ini. Bukan karena ia berniat menyembunyikan, tetapi ia sedang lelah berdebat. Mertuanya itu pasti akan langsung menyarankan sekolah negeri gratis di dekat pasar, tanpa mempertimbangkan kualitas pendidikan yang akan diterima Rizky. Bagi Ibu Sonya, yang penting adalah penghematan. Bagi Melati, yang terpenting adalah masa depan cerah putranya. Ia tidak ingin energi positifnya terkuras dalam perdebatan yang tidak perlu. Pagi itu, udara sejuk dari AC bank terasa begitu melegakan, kontras dengan panas terik yang menyengat di jalanan Pekanbaru. Melati menggandeng tangan Rizky, memintanya duduk tenang di kursi tunggu yang empuk. Setelah mengambil nomor antrean, ia duduk sambil mempersiapkan buku tabungan hijau itu, KTP-nya, dan pena untuk mengisi slip penarikan. Jantungnya sedikit berdebar. Ini adalah kali pertama ia akan menarik uang dari rekening warisan ini. Rasanya seperti sebuah tanggung jawab besar yang harus ia penuhi, sebuah jembatan yang menghubungkannya dengan mendiang Erwin. Ia merasa sedikit gugup, namun di sisi lain juga lega, karena bisa segera mewujudkan impian Erwin untuk pendidikan Rizky. Nomor antrean 135, ke teller 3. Melati bangkit dengan langkah pasti, menuntun Rizky yang kini mulai mengantuk, dan menghampiri kaunter teller perempuan yang tersenyum ramah. Selamat siang, Bu. Ada yang bisa dibantu? Sapa teller itu, senyumnya cerah. Siang, Mbak. Saya mau tarik tunai, kata Melati, menyerahkan buku tabungan dan KTP-nya, beserta slip penarikan yang sudah ia isi dengan angka 10 juta rupiah. Teller itu tersenyum lagi, lalu mulai mengetik di komputernya. Namun, senyum ramah di wajahnya perlahan memudar. Dahinya sedikit berkerut. Ia menatap layar komputernya, lalu menatap buku tabungan di tangannya. Ia mengetik lagi, kali ini lebih lambat, seolah memastikan sesuatu. Ada ekspresi kebingungan yang samar di wajahnya. Maaf, Bu. Ibu Melati, ya? Tanyanya, memastikan nama di KTP dan buku tabungan. Iya, saya sendiri, jawab Melati, mulai merasakan sedikit kegelisahan. Mohon ditunggu sebentar ya, Bu. Teller itu bangkit dari kursinya dan berjalan ke meja supervisor yang berada di belakangnya. Mereka berbisik-bisik, sesekali melirik ke arah Melati. Melati mulai merasa tidak enak. Jantungnya berdebar lebih cepat. Apa ada masalah? Apa ada kesalahan administrasi? Apa ini terkait dengan statusnya sebagai janda yang baru saja kehilangan suami? Rizky di kursi tunggu mulai bosan, menarik-narik ujung jilbabnya, dan merengek pelan. Supervisor tadi kemudian menghampiri Melati. Wajahnya tidak seramah teller. Ibu Melati, mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Bisakah Ibu ikut saya sebentar ke ruangan manajer kami? Ada yang perlu dikonfirmasi, katanya dengan nada serius, yang membuat perut Melati melilit. Sebuah firasat buruk mulai merayapi hati Melati. Aroma dingin AC ban seolah berubah menjadi hawa dingin yang menusuk, mengabarkan sesuatu yang tidak beres. Ia menelan ludah, berusaha tetap tenang, namun tangannya mulai berkeringat dingin. Rasa dingin di ruangan teller berganti menjadi hawa tegang di ruangan berdinding kaca buram. Seorang pria parubaya berkemeja rapi dengan pin nama, Taufan, manajer cabang, menyambutnya dengan ekspresi serius. Silakan duduk, Ibu Melati. Melati duduk di kursi, tangannya terasa dingin dan berkeringat. Ada apa ya, Pak? Apa ada masalah dengan rekening suami saya? Bapak Taufan tidak langsung menjawab. Ia membolak-balik buku tabungan hijau itu, lalu menatap KTP Melati. Bisa saya lihat KTP aslinya, Bu? Melati menyerahkannya. Pak Taufan mencocokkannya. Ini benar buku tabungan atas nama Ibu sebagai wali dari putra Ibu,
Rizky. Benar, Pak. Itu dana pendidikan dari almarhum suami saya. Kapan terakhir kali Ibu melakukan transaksi? Saya belum pernah, Pak. Ini pertama kalinya saya mau ambil. Bapak Taufan menarik napas panjang. Ekspresinya sulit diartikan. Ibu Melati, katanya dengan nada suara yang pelan namun tegas, berdasarkan data di sistem kami, rekening ini saldonya tidak mencukupi. Tidak mencukupi bagaimana? Harusnya ada 420 juta. Sahut Melati, suaranya mulai bergetar. Pak Taufan memutar layar monitor komputernya ke arah Melati. Di sana, di kolom saldo, tertera angka yang membuat mata Melati berkunang-kunang. Saldo, Rp120.000. Tidak mungkin. Pekik Melati tertahan. Pasti ada kesalahan. Pasti salah sistem. Uangnya 420 juta, Pak. Kami sudah periksa, Bu, kata Pak Taufan, suaranya tetap datar. Telah terjadi satu kali penarikan tunai over the counter, penarikan di teller, sebesar 419 juta rupiah, dan sisanya mungkin terpotong biaya administrasi. Kapan? Tanya Melati, napasnya tersengal. 2 minggu yang lalu, Bu. Tanggal 2 November. Di cabang ini. 2 minggu lalu? Melati mencoba mengingat. Saat itu ia sedang apa? Tanggal itu, ia sedang demam tinggi di rumah. Ibu Sonya dan Haris, kakak iparnya, sempat datang menjenguk. Tapi itu tidak mungkin. Pak, saya tidak kemana-mana. Saya sakit. Transaksi ini sah, Bu. Menggunakan buku tabungan asli dan KTP asli Ibu. Tapi, dunia Melati runtuh. Ia bahkan tidak tahu bagaimana ia bisa berjalan keluar dari ruangan itu. Ia menjemput Rizky yang tertidur di kursi tunggu, menggendongnya, dan memesan ojek online dengan tangan gemetar. Pikirannya kosong. Uang Rizky. Uang peninggalan Erwin. Habis. Perjalanan pulang dari bank terasa seperti mimpi buruk. Melati menggendong Rizky yang separuh tertidur, tubuhnya sendiri bergerak otomatis. Ia memesan ojek online, dan selama perjalanan, deru motor serta klakson di jalanan Pekanbaru terdengar sayup-sayup, teredam oleh kekosongan yang melandanya. Pikirannya buntu. Rp120.000. Dari Rp420 juta. Angka itu terus berputar di kepalanya. Bagaimana? Siapa? Kapan? Ia tiba di rumah dengan langkah gontai. Wajahnya pucat pasi, seperti kertas. Matanya sembab, bengkak karena menahan tangis yang siap meledak di tempat umum. Ia membaringkan Rizky, yang langsung tertidur pulas, di kamar mereka. Hatinya perih melihat wajah damai putranya. Nak, jaminan masa depanmu hilang. Saat ia melangkah keluar kamar, Ibu Sonya sudah menunggunya di ruang tengah. Mertuanya itu sedang duduk di kursi rotan favoritnya, melipat baju, tapi tatapannya tajam, seolah sudah merasakan ada yang tidak beres sejak Melati melangkah masuk rumah. Bagaimana? Jadi mendaftarkan sekolahnya? Kenapa lama sekali? Tanya Ibu Sonya, nadanya ketus seperti biasa. Matanya memicing, menilai penampilan Melati dari atas ke bawah. Dan kenapa mukamu seperti itu? Pucat sekali, seperti habis lihat hantu. Pertanyaan itu, meski dilontarkan dengan nada sinis, menjadi pemicu terakhir. Pertahanan Melati jebol. Ia tidak sanggup lagi berdiri tegak. Kakinya lemas. Ia terduduk di lantai, tepat di depan mertuanya, dan tangis yang sedari tadi ia tahan di bank, di jalan, akhirnya meledak. Bukan tangisan pelan, tapi isakan pilu yang berasal dari lubuk hatinya yang paling dalam. Bu, uangnya, Bu. Kata Melati di sela isak tangisnya. Ia tidak tahu bagaimana harus memulai. Ibu Sonya langsung berhenti melipat baju. Wajahnya mengeras. Uangnya kenapa? Tanyanya cepat, matanya menyipit. Kamu pakai? Habis kamu pakai belanja? Melati menggeleng-gelengkan kepalanya dengan panik. Bukan, Bu. Uangnya hilang, bisiknya parau. Di rekening, di bank kosong. Katanya tinggal 100.000. Keheningan sesaat. Melati yang sedang menunduk, menangis, menunggu reaksi kaget. Ia berharap mertuanya akan sama terkejutnya, sama marahnya pada bank,
atau setidaknya bertanya, bagaimana bisa? Tapi yang ia dapatkan adalah keheningan yang dingin. Lalu, Ibu Sonya berdiri perlahan. Hilang. Suara Ibu Sonya naik 1 oktav, memekakan telinga. Nadanya bukan kaget. Nadanya penuh tuduhan. Hilang kamu bilang? Sentaknya. Saya tidak tahu, Bu. Sumpah. Tadi di bank, Pak Taufan bilang. Melati mencoba menjelaskan, suaranya tenggelam oleh isak tangis. Alasan, potong Ibu Sonya, jarinya kini menunjuk lurus ke wajah Melati. Pasti kamu yang ambil. Kamu, kan, yang pegang bukunya. Kamu yang pegang KTP-nya. Kamu yang pegang semuanya. Bukan aku, Bu. Sumpah, demi Allah. Melati merangkak, mencoba memegang lutut mertuanya, tapi Ibu Sonya menepisnya kasar. Itu uang Rizky, Bu. Uang anak saya sendiri. Masak saya tega. Pembohong, teriak Ibu Sonya. Wajahnya memerah karena marah, urat-urat di lehernya terlihat menonjol. Sejak Erwin meninggal, aku sudah curiga. Kamu pura-pura sedih, tapi matamu sudah melirik kemana-mana. Kamu pasti mau foya-foya, kan? Kamu mau cari laki-laki baru pakai uang peninggalan anakku. Benar, kan? Uang untuk cucuku, kamu habiskan. Saya tidak sejahat itu, Bu. Fitnah itu. Bantah Melati, kini ia juga mulai emosi di tengah rasa sakit hatinya. Fitnah kamu bilang? Buktinya apa? Uangnya sekarang di mana? Tidak ada. Kosong. Ibu Sonya berteriak semakin kencang, tidak peduli suaranya mungkin terdengar tetangga. Dasar menantu tidak tahu diuntung. Tidak tahu terima kasih. Sudah numpang hidup di sini, sekarang berani kamu merampok hak cucuku sendiri. Maling. Kamu itu maling. Tuduhan, maling, itu bagaikan tamparan api. Sakit, panas, dan membekas di ulu hatinya. Lebih sakit daripada kehilangan uang itu sendiri. Saya bukan maling, Bu. Lirih Melati, tenaganya habis untuk berdebat. Pergi. Aku tidak mau lihat mukamu. Kembalikan uang cucuku. Kalau tidak, jangan pernah injak rumah ini lagi. Ibu Sonya sudah seperti kesetanan. Ia menarik lengan Melati, memaksanya bangkit. Keluar kamu. Malam itu, di tengah kebingungannya, duka yang belum usai, dan rasa sakit dituduh mal-malang, Melati terlempar ke jalanan Pekanbaru yang gelap. Tuduhan itu terus terngiang di telinganya. Badai baru saja dimulai, dan ia sudah terempas begitu jauh. Malam itu, Pekanbaru terasa begitu asing dan buas. Udara yang biasanya gerah, kini terasa dingin menusuk tulang, menembus gamis tipis yang dikenakan Melati. Ia berdiri di depan pagar besi yang baru saja ditutup dan digembok dari dalam oleh mertuanya. Tangan kanannya menggendong Rizky yang terbangun karena keributan dan kini menangis bingung. Tangan kirinya menjinjing tas tangan kecil, satu-satunya benda yang berhasil ia raih sebelum didorong keluar. Ibu, kita mau kemana? Nenek jahat. Nenek usir kita. Rengek Rizky, membenamkan wajahnya di leher Melati, mencari kehangatan. SSH, kita cari tempat hangat. Nak, bisik Melati, air matanya sudah kering, berganti dengan pikiran yang berpacu liar. Ia tidak punya banyak pilihan. Uang di dompetnya hanya tersisa sekitar 300.000 rupiah. Keluarga besarnya ada di Jawa, ia tidak punya siapa-siapa lagi di kota ini. Ia teringat Mila, seorang teman lamanya dari pengajian, yang rumahnya tidak terlalu jauh. Menahan malu yang teramat sangat, Melati memesan ojek online di bawah temaram lampu jalan. Sepanjang perjalanan, ia memeluk Rizky erat-erat, menahan isak tangis agar tidak terlihat oleh pengemudi ojek. Ia merasa seperti sampah, dibuang di kota yang asing. Pintu rumah Mila diketuknya dengan tangan gemetar. Pukul 9 malam. Mila terkejut bukan kepalang melihat kedatangan Melati, menggendong anak, dengan mata sembab dan wajah pucat. Melati. Astagfirullah, ada apa ini? Tanpa banyak bertanya, Mila menariknya masuk. Setelah Rizky yang kelelahan akhirnya tertidur di kamar tamu, barulah Melati menceritakan semuanya. Dari rekening yang kosong, tuduhan Ibu Sonya, hingga pengusiran yang baru saja terjadi. Kurang ajar.
Mertuamu itu benar-benar keterlaluan, seru Mila geram. Sudah, Mel. Malam ini kamu tidur sini. Kamu dan Rizky aman di sini. Besok kita pikirkan lagi apa yang harus dilakukan. Melati tahu ia tidak bisa merepotkan Mila selamanya. Atas saran Mila, keesokan harinya ia menggunakan sisa uangnya untuk menyewa sebuah kamar kos bulanan yang sederhana di dekat pasar. Kamar itu kecil, hanya berukuran 3x3 meter, dengan kamar mandi luar yang digunakan bersama-sama. Pengap dan berisik. Jauh dari kata layak untuk membesarkan anak. Tapi saat itu, kamar kecil itu adalah satu-satunya benteng pertahanan mereka. Ia harus menghemat sisa uangnya sampai kebenaran terungkap. Pagi kedua setelah pengusiran, Melati menitipkan Rizky pada Mila. Ia harus kembali ke bank. Kali ini, ia tidak datang sebagai nasabah yang kebingungan. Ia datang sebagai korban yang menuntut kejelasan, dan ia tidak datang sendirian. Mila bersikeras menemaninya. Kamu butuh saksi, dan kamu butuh orang yang waras untuk menahanmu kalau kamu mau mengamuk, kata Mila, mencoba menghibur. Mereka langsung meminta bertemu Bapak Taufan. Berbeda dengan kemarin, kali ini Melati harus menunggu. Ia merasa seperti dilempar dari satu staf ke staf lain, sebelum akhirnya dipersilakan masuk ruangan manajer itu lagi. Ibu Melati, selamat pagi. Ada yang bisa dibantu lagi? Sapa Pak Taufan, nadanya datar dan profesional. Pak, saya datang untuk membuat laporan investigasi resmi, kata Melati, suaranya ia buat setegas mungkin, walau tangannya di bawah meja gemetaran memegang KTP. Kemarin saya syok, tapi hari ini saya mau katakan, saya tidak pernah mengambil uang itu. Itu artinya, telah terjadi kejahatan di bank Bapak. Pak Taufan sedikit terkejut dengan nada bicara Melati. Ibu, tenang dulu. Seperti yang saya bilang, transaksi ini di sistem kami terlihat sah. Penarikan tunai di teller, menggunakan buku tabungan asli dan KTP asli Ibu. Tanda tangan juga cocok. Tapi saya tidak melakukannya. Pak, itu intinya? Desak Melati. Saya sumpah, saya tidak keluar rumah tanggal itu. Pasti ada yang salah. Entah itu orang Bapak yang lalai, atau ada penipuan, atau perampokan yang saya tidak tahu. Mila menimpali, Pak, teman saya ini baru saja kehilangan suaminya. Dia diusir dari rumah, karena dituduh menggelapkan uang ini. Nama baiknya hancur. Bank harus bertanggung jawab mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mungkin karena melihat kesungguhan Melati, atau mungkin karena kata, kejahatan, dan lalai yang diucapkannya, Pak Taufan akhirnya mengangguk. Wajahnya berubah serius. Baik. Saya mengerti posisi Ibu. Ini masalah serius. Kami akan buka investigasi internal. Kami akan periksa rekaman CCTV, kami akan wawancara teller yang bertugas hari itu. Ini adalah formulir pengaduan resmi yang harus Ibu isi. Melati mengisi formulir itu dengan tangan kaku, menceritakan semua kronologinya. Berapa lama prosesnya, Pak? Tanya Melati setelah menyerahkan formulir. Sesuai prosedur, 14 hari kerja, Bu. 2 minggu? Melati terbelalak. Selama 2 minggu itu saya dan anak saya harus hidup bagaimana? Pak, saya harus makan apa? Nama baik saya sudah hancur dalam semalam. Pak Taufan hanya bisa menatapnya dengan prihatin. Itu prosedur bank, Bu. Saya akan usahakan secepatnya, dan saya akan beri update jika ada temuan awal. Tapi saya tidak bisa janji. Mohon dimengerti. Melati keluar dari bank dengan selembar salinan laporan pengaduan. 14 hari. Sebuah dinding birokrasi yang tinggi menjulang di depannya. Ia harus bertahan hidup dan membuktikan kebenaran dalam 2 minggu, dengan sisa uang yang terus menipis. Melati mengira, diusir dari rumah dan dilempar tenggat waktu 2 minggu oleh bank adalah hal terburuk. Ia salah besar. Hal terburuk terjadi di hari ketiga ia tinggal di kamar kos sempit itu. Ponselnya yang diletakkan di samping kasur tiba-tiba bergetar hebat. Notifikasi WhatsApp masuk bertubi-tubi, seperti serangan lebah. Awalnya dari grup keluarga besar Erwin. Jantungnya langsung berdebar. Pesan pertama yang ia baca adalah dari Haris, kakak iparnya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dengan berat hati Haris sampaikan, keluarga kita sedang kena musibah. Mohon doanya,
Bapak Ibu, Om Tante. Uang dana pendidikan untuk Rizky yang disiapkan almarhum Erwin sudah habis terpakai. Ibu, Sonya, syok berat sampai jatuh sakit. Ternyata, orang yang kita anggap keluarga bisa lebih kejam dari perampok. Pesan, bijak, namun penuh racun itu bagai bensin yang disiram ke api. Ibu Sonya langsung membalas di bawahnya, ibu sudah tidak sanggup. Hancur hati ibu. Cucuku, uangnya dihabiskan untuk foya-foya sama ibunya sendiri. Dia sudah diusir. Jangan ada yang percaya lagi sama dia. Setelah itu, grup meledak. Astagfirullah, Melati. Tegas sekali kamu sama anak yatim? Itu uang anakmu sendiri. Baru 3 bulan Erwin meninggal, sudah gatal ya mau foya-foya? Tidak salah dulu Ibu Sonya curiga. Uang segitu pasti dipakai buat laki-laki baru. Sudah kuduga. Perempuan model begitu memang. Tangan Melati gemetar hebat. Ia mencoba membalas di grup, itu semua tidak benar. Itu fitnah. Demi Allah saya tidak ambil sepeser pun. Uangnya hilang di bank, dan saya sedang mengurusnya. Tolong jangan menuduh saya. Namun, pesannya seolah tak ada artinya. Tertimbun oleh belasan pesan caci maki lainnya. 1 menit kemudian, ia mencoba mengetik balasan lagi, tapi pesannya hanya centang 1. Ia mencoba membuka grup itu lagi. Anda dikeluarkan oleh admin. Haris telah mengeluarkannya. Setelah itu, teror berlanjut ke pesan pribadi. Sepupu-sepupu yang bahkan tidak ia kenal akrab ikut menghakiminya. Hinaan, makian, bahkan ancaman untuk melaporkannya ke polisi atas penggelapan. Melati benar-benar sendirian. Mereka tidak hanya mengambil uangnya, mereka merampas kehormatannya, namanya, dan memutus satu-satunya tali kekeluargaan yang ia miliki di kota itu. Dia kini resmi menjadi musuh keluarga. Kamu harus berhenti nangis, kata Mila di suatu malam, sambil melihat Melati menangis memandangi layar ponselnya yang penuh hinaan. Menangis tidak akan mengembalikan uangnya. Kita harus pakai logika. Logika apa lagi, Mil? Aku sudah buntu, isak Melati. Kita belum tahu apa-apa. Kita cuma tahu uangnya hilang. Desak Mila, menyodorkan segelas air putih. Besok, kamu ke bank lagi. Untuk apa? Aku harus nunggu 14 hari. Bukan untuk lapor. Minta cetak rekening koran. Catatan detail transaksinya. Kita harus tahu persis bagaimana uang itu keluar. Ditransfer? Ditarik tunai? Berapa kali? Ide itu seperti senter di tengah kegelapan. Benar. Ia harus tahu detailnya. Besoknya, Melati kembali lagi ke bank. Kali ini ke bagian customer service yang ramai. Ia merasa malu, seperti semua orang di bank itu tahu masalahnya. Ia harus membayar Rp10.000 dari sisa uangnya yang berharga, hanya untuk mencetak selembar kertas. Ia tidak membukanya di bank. Ia membawanya pulang ke kamar kos. Bersama Mila, mereka membentangkan kertas itu di lantai. Dada Melati terasa sesak. Rekening koran itu bersih. Sangat bersih. Hanya ada 1 kali setoran awal dari Erwin. Lalu, hanya 1 kali transaksi debit. Tanggal, 2 November. Jenis, penarikan tunai teller. Cabang, Pekanbaru Utama. Nominal, Rp419 juta. Melati dan Mila saling berpandangan. 1 transaksi, bisik Mila. Tunai, sambung Melati. Di teller, tambah Mila lagi. Pikiran mereka berdua langsung berputar. Ini bukan transfer online. Ini bukan scam banking atau phishing. Ini bukan pembobolan ATM. Seseorang, secara fisik, berjalan masuk ke bank itu. Seseorang membawa buku tabungan asli milik Rizky. Seseorang membawa KTP asli milik Melati. Dan yang paling gila, seseorang itu berhasil memalsukan tanda tangan Melati di slip penarikan dengan begitu sempurna, hingga lolos verifikasi teller. Siapa? Bisik Melati lirih, rasa dingin mulai menjalar di punggungnya. Siapa yang bisa mengakses tasnya, mengambil buku tabungan, dan mengambil KTP-nya tanpa ia sadari? Pikirannya langsung tertuju pada satu tempat, rumah mertuanya. Hanya di sanalah ia menyimpan tasnya dengan aman. Melati memaksa otaknya bekerja keras,
kembali ke tanggal 2 November. 2 minggu lalu. Ia ingat hari itu. Ingat sekali. Itu adalah hari yang berat. Ia terkena demam tinggi, mungkin karena kelelahan fisik dan batin setelah berhari-hari mengurus surat-surat kematian Erwin yang rumit. Ia tidak bisa bangun dari tempat tidur. Kepalanya berat, tubuhnya ngilu semua. Rizky bahkan terpaksa dititipkan di kamar Ibu Sonya, karena ia tidak sanggup mengurusnya. Ia terbaring sendirian di kamar. Lemah tak berdaya. Tas tangannya, yang selalu ia bawa, tergeletak di meja rias di seberang tempat tidur. Di dalam tas itu ada dompet, KTP, dan buku tabungan hijau itu. Ia tidak pernah mengeluarkannya. Ia terlalu pusing untuk peduli. Siang hari, ia ingat Ibu Sonya masuk. Ia tidak masuk sendirian, ia hanya berdiri di ambang pintu, meletakkan semangkuk sup hambar di meja nakas. Makan. Jangan bikin repot. Rizky biar sama aku, kata mertuanya seperti biasa, ketus, lalu pergi. Nah, sore harinya. Sesuatu yang berbeda terjadi. Haris, kakak iparnya, datang menjenguk. Ini tumben sekali. Biasanya Haris hanya mampir sebentar di ruang tamu, berbasa-basi dengan ibunya, lalu pulang. Gimana, Mel? Sudah baikan? Tanya Haris dari pintu. Ia tersenyum ramah seperti biasa. Masih pusing, Mas? Jawab Melati pelan. Wah, payah ini. Aku bawakan bubur ayam langganan Mas nih, dekat kantor. Enak buat yang lagi sakit, katanya, masuk ke kamar dan meletakkan bungkusan itu di meja. Rizky aman sama ibu di depan. Kamu istirahat saja. Cepat sembuh ya. Haris duduk sebentar di kursi meja rias, tepat di samping tas Melati. Ia basa-basi menanyakan kabar Rizky, lalu pamit karena ada urusan lain. Melati tidak ingat apa-apa lagi. Setelah Haris pergi, ia memaksakan diri makan sedikit bubur lalu tertidur pulas karena efek obat demam. Sekarang, ingatan itu terasa menusuk. Saat ia sakit tak berdaya di kamar, tasnya ada di meja rias. Ibu Sonya masuk. Haris masuk. Mereka berdua punya akses penuh ke kamarnya, ke tasnya. Mereka bisa saja mengambil buku tabungan dan KTP-nya, lalu mengembalikannya sore hari seolah tidak terjadi apa-apa. Tidak mungkin. Melati menggelengkan kepalanya, mencoba menyangkal pikirannya sendiri. Ibu Sonya memang jahat mulutnya. Tapi mencuri uang cucunya sendiri? Haris, kakak kandung Erwin, yang selalu tampak ramah, sopan, dan suportif? Kecurigaan itu, sekali muncul, tak bisa lagi ia padamkan. Kecurigaan itu tumbuh seperti akar, mencengkeram hatinya. Tapi ada satu hal yang janggal. Tanda tangan. Aku kenal Mas Haris, dia orang baik. Dan ibu sekejam-kejamnya dia, masa iya? Tapi siapa lagi, Mel? Tanya Mila logis. Tapi tanda tangannya, Mil, kata Pak Taufan, tanda tangannya identik. Bagaimana mereka bisa memalsukan tanda tanganku dengan sempurna? Ini adalah satu kepingan teka-teki yang tidak pas. Kecurigaannya kini tertuju pada dua orang itu, namun ia tidak punya bukti, dan ia tidak mengerti bagaimana mereka bisa melakukannya. 10 hari terasa seperti 10 tahun. Hidup di kamar kos berukuran 3x3 meter adalah sebuah perjuangan. Melati harus memutar otak agar uang di dompetnya cukup untuk makan sehari-hari. Ia mulai menerima pesanan kue basah, bolu kukus, lapis legit, apa saja yang bisa ia kerjakan dengan peralatan minim di dapur bersama milik kos. Mila, temannya, membantu memasarkannya di grup arisan kantornya. Sedikit demi sedikit, rupiah terkumpul. Cukup untuk membeli beras, telur, dan susu untuk Rizky. Putranya itu, anehnya, tampak menikmati petualangan baru ini. Baginya, kamar kos sempit adalah sebuah benteng baru, dan ibunya yang kini selalu bersamanya adalah teman main terbaik. Rizky tidak tahu badai apa yang sedang ditahan ibunya sendirian. Setiap hari Melati mengecek ponselnya, berharap ada kabar dari bank. Tapi yang ada hanya keheningan. Rasa putus asa mulai merayapinya. Bagaimana jika bank tidak menemukan apa-apa? Bagaimana jika mereka akhirnya menyalahkannya juga, demi menyelamatkan nama baik bank? Sore itu, di hari ke-11, saat ia sedang mengaduk adonan pesanan kue untuk besok,
ponselnya yang tergeletak di kasur bergetar. Bukan nomor WA. Sebuah panggilan dari nomor telepon kantor. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Halo? Sapanya ragu. Selamat sore, dengan Ibu Melati? Suara itu berat dan profesional. Iya, saya sendiri. Saya Taufan, Bu. Dari Bank Mandiri Syariah Pekanbaru. Tangan Melati yang bertepung langsung gemetar. Ia terduduk di tepi kasur. Bagaimana, Pak? Sudah ada hasil? Benar, Bu. Investigasi internal kami sudah selesai, kata Pak Taufan. Hasilnya sudah kami pegang. Bisakah Ibu datang ke kantor cabang besok pagi, jam 10 tepat? Bisa, Pak. Tentu saja bisa. Saya akan datang. Baik. Ada satu hal lagi, Bu, lanjut Pak Taufan, nadanya terdengar sangat serius. Untuk kelengkapan proses dan klarifikasi akhir, kami juga sudah menghubungi dan meminta kehadiran ibu mertua Anda, Ibu Sonya, dan kakak ipar Anda, Pak Haris. Melati terdiam. Otaknya langsung macet. Kenapa mereka juga, Pak? Ini adalah bagian dari prosedur kami untuk memastikan semua pihak terkait hadir dalam penyampaian hasil investigasi. Kami harap Ibu maklum. Sampai jumpa besok, Bu. Panggilan ditutup. Melati menatap ponselnya dengan bingung. Mengapa Ban memanggil Ibu Sonya dan Haris? Apa mereka akan disidang bersama? Apa Ban akan membersihkan namanya di depan mereka? Atau jangan-jangan, ini jebakan? Jangan-jangan Bang sudah bersekongkol dengan keluarga mertuanya untuk menyalahkannya? Kecurigaan yang ia pendam selama ini kini bercampur dengan rasa takut yang luar biasa. Pukul 9.45 pagi. Melati sudah tiba di lobi bank. Ia sengaja datang 15 menit lebih awal. Jantungnya berdebar begitu kencang, hingga ia takut orang di sebelahnya bisa mendengar. Ia memakai baju terbaiknya, sebuah kemeja batik pudar yang dulu sering dipuji Erwin, dan jilbab bersih yang warnanya sudah sedikit kusam. Ia menitipkan rizki pada Mila pagi ini, dengan janji akan membelikannya es krim sepulang dari sini, janji yang ia tidak tahu bisa ditepati atau tidak. Tangannya terasa dingin dan berkeringat. Ia duduk di kursi tunggu lobi, mencoba merapalkan doa-doa pendek, tapi pikirannya kacau. Kenapa mereka juga dipanggil? Tepat pukul 10, ia dipersilakan masuk ruang rapat kecil berdinding kaca buram di lantai 2. Ruangan yang sama di mana ia pertama kali tahu uangnya hilang. Ruangan itu dingin, bau karpet baru dan pendingin udara. Pak Taufan belum ada. Beberapa menit kemudian, pintu terbuka. Ibu Sonya dan Haris masuk. Ibu Sonya berjalan lebih dulu. Wajahnya tidak lagi hanya sinis, tapi penuh kemenangan. Seolah ia datang untuk menonton sebuah eksekusi. Ia menatap Melati dari atas ke bawah dengan tatapan jijik yang tak tersembunyi, seolah Melati adalah kotoran di lantai ban yang mahal. Haris, di sisi lain, tampak sedikit pucat. Ia mengenakan kemeja lengan panjang yang disetrika licin. Ia tidak menatap Melati sama sekali. Matanya sibuk memandang kemana-mana, ke langit-langit, ke ujung sepatunya, ke ponsel di tangannya, tapi tidak pernah ke arah Melati. Ia tampak gelisah, namun berusaha keras menutupinya dengan sikap tenang yang dibuat-buat. Pagi, Bu, Mas, sapa Melati, mencoba memberanikan diri. Suaranya serak. Ibu Sonya hanya mendengus. Haris mengangguk singkat, lalu cepat-cepat menarik kursi sejauh mungkin dari Melati. Suasana di ruangan kecil itu begitu tegang, seolah udara di dalamnya disedot keluar. Tak ada yang bicara. Satu-satunya suara adalah detak jam di dinding dan jari Haris yang mengetuk-ngetuk layar ponselnya pelan. Melati merasa seperti seorang terdakwa yang menunggu vonis hakim. Pintu kembali terbuka. Pak Taufan masuk. Kali ini, ia tidak sendiri. Ia didampingi seorang wanita muda yang tampak tegas, berkacamata, membawa map tebal, yang memperkenalkan diri sebagai staf legal dari kantor pusat bank. Selamat pagi, Bapak, Ibu sekalian. Terima kasih sudah hadir. Pak Taufan memulai, tanpa basa-basi. Ia duduk di kepala meja, staf legal itu duduk di sampingnya. Keduanya memasang wajah profesional yang sulit dibaca. Sesuai laporan pengaduan yang diajukan Ibu Melati, lanjut Pak Taufan, kami sudah menyelesaikan investigasi internal atas. Sudah, Pak,
potong Ibu Sonya, tidak sabar. Matanya menatap tajam ke arah Melati. Tidak usah basa-basi lagi. Sudah jelas, kan, dia pelakunya? Kapan polisinya datang? Kami sekeluarga minta perempuan ini ditahan hari ini juga. Dia sudah bikin malu. Melati tersentak, menahan napas. Mohon tenang, Bu Sonya, kata Pak Taufan dengan suara berat dan tegas, menuntut wibawa. Kami di sini untuk memaparkan fakta berdasarkan temuan kami, bukan berdasarkan asumsi. Saya minta semua pihak mendengarkan baik-baik sampai selesai. Ibu Sonya bersedekap, bersandar ke kursi dengan napas terengah-engah menahan amarah, tapi ia diam. Melati menelan ludah. Jantungnya serasa diremas. Pak Taufan membuka map tebal di depannya dengan perlahan. Setiap gerakan kecil, membuka halaman, melirik staf legal di sampingnya, terasa memperpanjang siksaan bagi Melati. Fakta pertama, katanya, suaranya menggema di ruangan yang hening. Transaksi penarikan tunai senilai 419 juta rupiah pada tanggal 2 November adalah fakta. Transaksi itu telah terjadi. Ia lalu menyalakan proyektor, mengarahkannya ke dinding putih di ujung ruangan. Layar pun menyala. Kami telah memeriksa dokumen utama transaksi, yaitu slip penarikan. Sebuah gambar muncul di layar, foto slip penarikan bank. Di sana tertera nama Melati, nomor rekening, dan jumlah yang ditarik, 419 juta rupiah. Lalu, Pak Taufan memunculkan gambar kedua tepat di sampingnya. Foto dari spesimen tanda tangan Melati yang tersimpan di sistem bank sejak ia membuka rekening. Ia menunjuk ke layar dengan laser pointer. Ini adalah spesimen tanda tangan Ibu Melati. Dan ini, katanya, menggeser pointernya, adalah tanda tangan di slip penarikan. Melati mencondongkan tubuhnya. Jantungnya mencelos. Itu, tanda tangannya. Lekukan huruf M di awal, tarikan huruf T di akhir, bahkan sedikit kemiringan yang khas. Semuanya identik. Sempurna. Itu memang tanda tangannya. Tapi saya tidak. Bisik Melati, kepalanya pening. Bagaimana mungkin? Tuh, kan. Suara Ibu Sonya meledak, memecah keheningan. Ia berdiri dari kursinya saking emosinya. Apa saya bilang? Itu tanda tangan kamu sendiri. Masih mau mengelak? Kamu lihat, Haris. Dia malingnya. Dia pembohong. Ia berbalik menatap Pak Taufan. Mau bukti apa lagi? Ini sudah jelas. Sudah, Pak. Panggil polisi sekarang. Saya mau dia membusuk di penjara. Haris mengangguk-angguk, wajahnya terlihat sedih yang dibuat-buat. Ya Allah, Melati, kok bisa kamu setega ini? Gumamnya pelan, tapi cukup keras untuk didengar semua orang. Pak Taufan, ini sudah jelas sekali. Kami dari pihak keluarga sangat dirugikan. Kami minta bank bertindak tegas. Dada Melati terasa sesak. Ia seperti tenggelam. Ia menatap Pak Taufan, mencari secercah harapan. Tapi Pak Taufan menatapnya dengan wajah serius. Berdasarkan temuan ini, kata Pak Taufan, teller kami yang bertugas hari itu sudah menjalankan prosedur standar. Spesimen tanda tangan cocok. KTP asli ada. Buku tabungan asli ada. Secara prosedur di atas kertas, teller kami tidak melakukan kesalahan. Kalimat itu adalah paku terakhir di peti matinya. Bank tidak salah. Tanda tangan identik. KTP asli. Buku tabungan asli. Itu artinya, pelakunya adalah dirinya sendiri. Air mata Melati mulai menggenang. Jadi ini akhirnya? Bank memanggilnya hanya untuk bilang mereka tidak salah. Dan dia yang salah? Rasa putus asa yang dingin mulai menghantamnya. Ruangan itu dipenuhi oleh suara dengusan napas Ibu Sonya yang merasa menang, dan isak tangis tertahan dari Melati. Haris kembali menunduk, memainkan ponselnya, seolah kasusnya sudah selesai. Pak Taufan membiarkan keheningan itu menggantung selama beberapa detik. Ia menatap Melati yang hancur, lalu beralih ke Ibu Sonya yang sombong. Tapi, satu kata itu menggantung di udara. Ibu Sonya yang sedang tersenyum sinis, langsung terdiam. Tapi investigasi kami tidak berhenti di situ. Lanjut Pak Taufan, nadanya berubah. Sebab, kami menemukan beberapa kejanggalan.
Ia beralih dari proyektor ke layar televisi besar yang menempel di dinding. Kami mencocokkan jam transaksi di slip penarikan, pukul 11.15 pagi, dengan rekaman CCTV di counter teller 5. Pak Taufan menekan tombol di laptopnya. Sebuah video tanpa suara mulai diputar. Rekaman dari sudut atas menunjukkan seorang teller sedang melayani nasabah. "Tolong perhatikan nasabah ini," kata Pak Taufan. Video itu menunjukkan seorang wanita. Perawakannya mirip Melati. Ia memakai gamis panjang berwarna coklat gelap, jilbab syari yang serasi, dan masker putih yang menutupi separuh wajahnya, hanya menyisakan matanya. "Itu," teriak Ibu Sonya lagi, jarinya menunjuk ke layar. "Itu dia. Itu Melati. Saya hafal perawakannya. Lihat, bajunya saja ditutup-tutup begitu. Pakai masker pula. Sudah jelas itu akal-akalan maling biar tidak ketahuan. Masih mau menyangkal kamu?" Melati memicingkan matanya. Jantungnya berdebar kencang. Perawakan wanita itu memang mirip dengannya. Tidak terlalu tinggi, tidak terlalu kurus. "Tapi, itu bukan saya," bisik Melati, lebih pada dirinya sendiri. Saya tidak punya gamis warna itu." "Halah, alasan," bentak Ibu Sonya. "Kamu bisa beli satu buat menipu. Bisa pinjam." Haris ikut menatap layar itu dengan kaku. "Memang sulit dibedakan ya, Bu," gumamnya pelan, seolah bicara pada ibunya. "Tapi memang mirip sekali. Sangat mirip." Pak Taufan menjeda video tepat saat wanita itu menoleh sedikit ke kamera, memperlihatkan matanya. Wanita ini, seperti yang saya katakan, menyerahkan KTP asli Ibu Melati dan buku tabungan asli. "Teller kami sudah mencocokkan foto di KTP, tapi Ibu Bapak maklum, dengan tertutup masker dan jilbab syari, verifikasi visual menjadi sulit. Itulah mengapa teller kami sangat bergantung pada keabsahan tanda tangan." Ia kembali ke gambar slip tadi. Dan tanda tangannya, seperti kita lihat tadi, sempurna. Ruangan kembali hening. Bukti video itu, alih-alih membebaskan Melati, seolah semakin memojokkannya. Itu terlihat seperti dia, dan tanda tangannya cocok. Kejanggalan yang disebut Pak Taufan, sepertinya hanya memperkuat bahwa Melati adalah pelaku yang cerdik. "Jadi," kata Pak Taufan, mematikan layar sejenak, "kami hampir saja menutup kasus ini sebagai transaksi sah yang dilakukan oleh Ibu Melati sendiri. Sampai tim investigasi kami curiga pada satu hal." "Apa itu?" tanya Melati, suaranya parau. Wanita ini terlalu tenang untuk seseorang yang baru menarik uang tunai hampir 1,5 miliar. Dia tidak minta pengawalan. Dia tidak terlihat gugup. Dia hanya mengambil tas besar yang sudah disiapkannya, memasukkan uangnya, dan pergi. Jelas Pak Taufan. Itu tidak wajar. "Karena itu," lanjutnya, "kami memutuskan menarik rekaman dari sudut lain. Sesuai SOP penanganan kasus besar, kami memeriksa CCTV dari pintu masuk utama dan area parkir. Kami ingin tahu, wanita ini datang naik apa dan pergi dengan siapa." Pak Taufan memutar file video baru. Kali ini, rekaman dari lobi utama, dekat pintu masuk. Timestamp di layar menunjukkan pukul 10.05 pagi, 1 jam sebelum transaksi di teller. "Tolong perhatikan pilar di sebelah kiri," instruksi Pak Taufan. Video diputar. Terlihat wanita bergamis coklat itu sedang berdiri di sana, tampak gelisah, sesekali melihat ponsel. Lalu, seorang pria berjalan menghampirinya. Pria itu tidak memakai masker. Jantung Melati serasa copot. Ibu Sonya menyipitkan mata. "Itu, siapa?" Pria itu, pria yang terekam jelas di kamera lobi bank, yang tersenyum, lalu menyerahkan sebuah amplop coklat besar, amplop yang ukurannya pas untuk buku tabungan, kepada wanita bergamis itu adalah Haris. "Haris." Suara Ibu Sonya bergetar. "Nak, itu kamu?" Wajah Haris seputih kertas. Keringat sebesar biji jagung mulai mengalir di pelipisnya. Dia tidak bisa bicara. "Dan ini," kata Pak Taufan, tanpa memberi jeda, memutar file video ketiga. Rekaman CCTV area parkir, pukul 11.30, tepat setelah transaksi selesai. Video menunjukkan wanita bergamis itu berjalan cepat keluar dari lobi bank, menyeret tas besar yang kini tampak berat. Ia tidak berjalan ke tempat ojek.
Ia berjalan ke sebuah mobil Pajero Sport hitam yang terparkir agak jauh. Ia membuka pintu penumpang depan, memasukkan tas, lalu masuk. Mobil itu mobilmu, Haris, pekik Ibu Sonya. Mobil itu adalah mobil yang sama dengan yang dipakai Haris untuk mengantar ibunya ke bank pagi ini. Pak Taufan mematikan semua layar. Suara AC di ruangan itu tiba-tiba terdengar sangat bising. Hening. Melati, Ibu Sonya, dan Pak Taufan. Semua mata kini tertuju pada satu orang. Haris. Hening. Keheningan di ruang rapat itu begitu pekat, seolah semua suara di dunia telah lenyap. Yang terdengar hanyalah deru AC dan napas Haris yang memburu, terengah-engah seperti orang yang baru saja lari maraton. Wajahnya pucat pasi. Kemeja rapi yang tadi ia sibuk rapikan, kini lepek oleh keringat dingin. Haris. Suara Ibu Sonya bergetar hebat. Ia mencengkeram lengan kursi, tubuhnya gemetar. Jawab ibumu, Nak, itu tidak benar. Kan? Itu editan. Mereka memfitnah kamu, kan, Nak? Ibu Sonya menatap putranya dengan tatapan putus asa, memohon sebuah sangkalan. Ia lebih rela percaya bank sebesar ini berkonspirasi memfitnah anaknya daripada menerima kenyataan. Haris menundukkan kepalanya dalam-dalam. Ia tidak sanggup menatap ibunya. Ia juga tidak berani menatap Melati. Jawab, Mas, desis Melati. Napasnya juga tersengal, tapi bukan karena takut. Karena amarah yang membuncah. Haris mengangkat tangannya, gemetar. Cukup, Bu, lirihnya. Suaranya pecah. Cukup. Ia mengangkat wajahnya. Matanya merah dan berair. Dan di hadapan manajer bank, staf legal, ibunya, dan adik iparnya yang telah ia hancurkan, Haris akhirnya pecah. Iya, akunya. Itu aku. Tidak, jerit Ibu Sonya. Aku yang melakukannya, lanjut Haris, kini air matanya mengalir. Aku punya utang, Bu. Banyak sekali. Miliaran. Utang apa? Tanya Ibu Sonya lemah. Judi online, katanya malu. Aku sudah tidak tahu harus bagaimana lagi. Mereka mengancam akan menyakiti ibu, menyakiti anak istriku. Jadi kamu korbankan aku dan Rizky? Potong Melati, suaranya dingin menusuk. Haris tersentak. Bukan begitu, Mel. Aku cuma pinjam. Aku pikir aku bisa menang besar, lalu aku kembalikan sebelum ada yang tahu. Pinjam? Melati tertawa sinis. Kamu mencuri KTP-ku. Kamu mencuri buku tabungan Rizky. Waktu aku sakit. Waktu aku tidak berdaya di kamar. Haris mengangguk lemah. Aku ambil waktu jenguk kamu. Aku tahu kamu sakit. Aku tahu tasmu di mana. Aku menyewa wanita itu, Mel. Aku bayar dia 20 juta. Aku melatihnya tanda tangan berulang kali. Aku mencuri contoh tanda tanganmu dari surat-surat lama Erwin di rumah. Setiap kata adalah tusukan baru bagi Melati. Dan bagi Ibu Sonya, itu adalah palu yang menghancurkan dunianya. Dan uangnya? Tanya Pak Taufan, suaranya tetap tenang dan profesional. Haris menggeleng pelan. Matanya kosong. Habis, Pak. Habis. Aku kalah lagi. Semuanya habis. Tidak ada yang tersisa. Jika pengakuan Haris adalah palu yang menghantam, maka kalimat terakhirnya, semuanya habis. Tidak ada yang tersisa, adalah gempa bumi yang meruntuhkan fondasi hidup Ibu Sonya. Ia tidak lagi menjerit. Ia tidak lagi marah. Matanya yang tadi menyala-nyala penuh kebencian pada Melati, kini meredup. Kosong. Pandangannya terpaku pada Haris, putranya. Anak sulung kebanggaannya. Anak yang selalu ia ceritakan di setiap arisan sebagai wira swasta sukses yang berbakti. Anak yang ia jadikan tameng dan pembenaran untuk menyerang Melati, menantu yang tidak pernah ia sukai. Dan anak itu adalah seorang penjudi. Seorang penipu. Seorang pencuri. Pencuri uang keponakannya sendiri. Anak yatim. Ibu Sonya menoleh perlahan, gerakannya kaku seperti mesin rusak. Pandangannya beralih ke Melati. Wajah yang selama 3 bulan terakhir ia pandang dengan jijik. Pakaian pudar yang ia hina.
Mata sembab yang ia tuduh sebagai air mata buaya. Ingatan itu menghantamnya tanpa ampun. Dasar menantu tidak tahu diuntung. Maling. Kamu itu maling. Pergi kamu. Bawa anak itu. Jangan kembali sebelum uang cucuku kembali. Setiap kata yang ia lontarkan, setiap hinaan yang ia sebarkan di grup keluarga besar, kini kembali dan menampar wajahnya sendiri. Ia telah mengusir korban, sambil memeluk erat sang pelaku. Ia telah menuduh orang tak bersalah, sementara penjahatnya tidur di bawah atap yang sama, tersenyum ramah padanya setiap pagi. Jadi kamu, katanya, suaranya nyaris tak terdengar, serak dan penuh getar, ditujukan pada Haris. Kamu, yang mengambil uang cucuku? Haris, yang sudah hancur, hanya bisa mengangguk lemah, tidak berani menatap mata ibunya. Kamu membiarkan ibumu ini? Lanjut Ibu Sonya, menunjuk dirinya sendiri, menuduh Melati. Bu, aku. Haris mencoba mencari alasan. Kamu membiarkan aku mengusirnya? Suaranya naik, diambang histeria. Kamu lihat aku mengusir istri almarhum adikmu, dan kamu diam saja. Rasa malu. Bukan lagi soal uang. Uang 420 juta itu besar, tapi yang hancur saat ini adalah harga dirinya. Harga dirinya sebagai seorang ibu. Harga dirinya sebagai seorang mertua. Harga dirinya di hadapan keluarga besar. Ia telah salah menilai. Fatal. Anak yang ia anggap berbakti ternyata bangkrut dan penjudi. Menantu yang ia anggap parasit ternyata korban yang teraniaya. Seluruh dunianya terbalik dalam 10 menit. Uang cucuku, uang rizki habis olehmu. Haris, ulangnya, lebih seperti pernyataan pada takdir daripada pertanyaan. Ibu Sonya tidak pingsan. Ia hanya terduduk lemas, ambruk kembali ke kursinya. Ia menatap dinding dengan pandangan kosong. Keangkuhannya telah hancur berkeping-keping, tak bersisa. Ruangan itu kembali hening sesaat. Hanya terisi isak tangis Haris yang menyedihkan dan napas berat Ibu Sonya yang putus asa. Melati diam. Ia sudah mendapatkan jawabannya. Kini ia menunggu keadilan. Staf legal ban yang sedari tadi dia mengamati, akhirnya angkat bicara. Ia merapikan kacamatanya dan menatap Haris dengan pandangan dingin dan profesional. Pak Haris, katanya dengan nada datar namun tegas. Apa yang Anda lakukan ini bukan sekadar utang piutang keluarga. Anda telah melakukan tindak pidana serius. Pencurian identitas Ibu Melati, pemalsuan dokumen perbankan, dan penipuan terencana. Ini melibatkan institusi kami secara langsung. Pak Taufan menimpali, wajahnya mengeras. Kami tidak bisa menyelesaikan ini secara kekeluargaan. Ini adalah kejahatan. Reputasi kami dipertaruhkan, dan yang terpenting, nasabah kami, Ibu Melati dan putranya, telah menjadi korban pencurian yang direncanakan oleh Anda. Jangan, Pak. Ibu Sonya tiba-tiba tersadar dari kelumpuhannya. Ia bangkit, separuh berlari, dan mencoba berlutut di depan meja Pak Taufan. Jangan panggil polisi, tolong, dia anak saya satu-satunya yang tersisa. Dia hilaf. Biar kami ganti. Kami akan ganti semuanya. Ya, kan, Haris? Bilang sama bapak ini, kita akan ganti. Mata Ibu Sonya menatap Haris, memohon persetujuan. Tapi Haris hanya menggeleng pelan, wajahnya semakin pucat. Sudah tidak ada yang bisa dijual. Bu, lirih Haris, nyaris tak terdengar. Uangnya sudah habis. Rumah kita, rumah peninggalan ayah, itu juga sudah jadi jaminan utangku yang lain. Sebentar lagi disita. Deg. Itu adalah pukulan terakhir bagi Ibu Sonya. Rumah. Satu-satunya peninggalan suaminya, tempat ia membesarkan anak-anaknya, juga hilang. Ia jatuh terduduk di lantai, tak sanggup lagi menopang tubuhnya. Pak Taufan menggeleng dengan tegas. Sudah terlambat, Bu Sonya. Ini bukan lagi soal ganti rugi, ini soal hukum. Ia menekan tombol interkom di mejanya. Satpam. Tolong 2 orang ke ruang rapat lantai 2. Segera. Lalu ia menoleh ke staf legalnya. Hubungi Polresta Pekanbaru. Katakan kita punya laporan kasus penipuan dan pemalsuan dengan bukti lengkap. Jantung Haris mencelos. Jangan, Pak. Saya mohon. Pak Taufan. Saya punya anak istri.
Mereka mau makan apa? Anda seharusnya memikirkan itu, balas Pak Taufan, dingin, sebelum Anda mencuri uang anak yatim piatu. Pintu terbuka. 2 orang satpam bank berseragam lengkap masuk. Pak Haris, kata Pak Taufan memberi perintah. Mohon Anda ikut dengan petugas keamanan kami. Anda akan kami tahan sementara di ruang keamanan sampai pihak kepolisian tiba. Haris tidak melawan. Tenaganya sudah habis. Ia bangkit dengan kaki gemetar, seperti boneka yang putus talinya. Saat melewati Melati, ia berhenti sejenak. Wajahnya basah oleh air mata dan ingus. Mel, maafkan aku. Aku. Melati tidak menjawab. Ia tidak sanggup menatap wajah kakak iparnya itu. Ia memalingkan wajahnya ke dinding, rahangnya mengeras. Haris, melihat reaksi dingin itu, akhirnya berjalan lunglai di antara 2 satpam itu. Pintu tertutup di belakangnya. Kini, di ruangan itu hanya tersisa mereka berempat. Pak Taufan, staf legal, Melati yang berdiri kaku, dan Ibu Sonya yang masih terduduk di lantai, menangis tanpa suara. Pak Taufan menarik napas panjang, lalu berjalan mendekati Melati. Ibu Melati, katanya dengan suara yang lebih lembut, penuh penyesalan. Atas nama Bank Mandiri Syariah, saya secara pribadi dan institusi, meminta maaf. Walaupun teller kami sudah merasa menjalankan prosedur dengan mencocokkan tanda tangan dan KTP, kami akui kami kecolongan dalam verifikasi visual karena modus penyamaran ini. Seharusnya kami bisa lebih teliti. Ia melanjutkan, kami akan mengeluarkan surat pernyataan resmi yang menjelaskan kronologi ini. Nama baik Ibu sudah kami bersihkan 100%. Ibu adalah korban murni dalam kasus ini. Melati mengangguk pelan. Tenggorokannya tercekat. Terima kasih, Pak Taufan. Terima kasih sudah menemukan kebenarannya. Melati. Suara parau itu memanggilnya dari bawah. Ibu Sonya, dengan sisa tenaga yang ia miliki, merangkak pelan dan memegang ujung gamis Melati. Wajah angkuh yang selalu menatapnya rendah, kini basah kuyup oleh air mata dan ingus. Wajah itu kini tampak tua dan rapuh. Melati. Ibu. Ia tergagap, tidak tahu harus mulai dari mana. Ibu minta maaf, Nak. Sebuah permintaan maaf. Sesuatu yang Melati pikir tidak akan pernah ia dengar seumur hidupnya dari bibir mertuanya itu. Melati menarik napas panjang. Ia menatap lurus ke mata Ibu Sonya yang memohon. Maaf, Ibu tidak akan mengembalikan uang Rizky, kata Melati, suaranya datar, dingin, namun bergetar menahan emosi yang meluap. Ibu Sonya tersentak oleh respons itu. Maaf, Ibu tidak akan menghapus semua pesan fitnah yang sudah Ibu sebarkan di grup keluarga. Lanjut Melati, setiap katanya adalah fakta yang menusuk. Maaf, Ibu tidak akan menghapus hinaan, maling, dan perempuan gatal yang Ibu teriakkan di wajah saya. Dan maaf Ibu, suara Melati pecah di sini, tidak akan menghapus ingatan Rizky yang kedinginan dan ketakutan di depan pagar malam itu, bertanya kenapa nenek mengusir kita. Setiap kata Melati adalah vonis. Ibu salah. Ibu dibutakan. Lirih Ibu Sonya, mengguncang-guncang ujung gamis Melati. Ibu mohon, Nak jangan pergi. Ibu sendirian. Melati menarik ujung gamisnya dari cengkeraman Ibu Sonya. Ia mundur selangkah, menciptakan jarak. Saya permisi, Pak Taufan. Urusan saya sudah selesai, katanya, berbalik badan. Melati, jangan pergi. Ibu mohon. Melati berhenti di ambang pintu, tapi tidak menoleh. Saya sudah tidak punya apa-apa lagi di keluarga Ibu. Uang anak saya sudah habis diambil putra Ibu. Nama baik saya sudah dihancurkan oleh Ibu. Ia menarik napas terakhirnya di ruangan itu. Saya juga sudah tidak punya apa-apa lagi untuk Ibu. Termasuk maaf. Ia melangkah keluar dari ruangan itu, meninggalkan mertuanya dalam kehancurannya. Ia tidak merasa menang. Ia tidak merasa lega. Ia hanya merasa selesai. Beberapa hari kemudian, berita penangkapan Haris menyebar. Keluarga besar yang tadinya mencaci Melati, kini berbalik mengirim pesan simpati. Melati tidak membalas satupun. Ia hanya memblokir semua nomor mereka. Ia sedang bersiap-siap mengemasi barangnya di kamar kos. Uang hasil jualan kuenya hanya cukup untuk beberapa hari lagi.
Ia tidak tahu harus kemana. Ponselnya berdering. Pak Taufan. Ibu Melati, bisa mampir ke bank sebentar? Ada yang ingin saya sampaikan. Dengan ragu, Melati datang. Ia dibawa ke ruangan Pak Taufan lagi. Bagaimana kabarnya, Bu? Seperti yang Bapak lihat, jawab Melati seadanya. Pak Taufan tersenyum tipis. Kasus Pak Haris sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Seperti dugaan, uangnya memang tidak bisa kembali. Ludes. Hati Melati mencelos, meski ia sudah menduganya. Pupus sudah harapan terakhirnya. Namun, lanjut Pak Taufan, kami dari pihak bank merasa berutang pada Ibu. Kami mengagumi keteguhan Ibu. Dan sejujurnya, kami lalai. Kami tidak bisa mengganti uang Ibu yang hilang. Karena itu murni pidana pencurian oleh keluarga Ibu sendiri. Tapi, kami bisa menawarkan sesuatu yang lain. Pak Taufan menyodorkan sebuah amplop. Ini bukan uang. Ini surat penawaran kerja. Ada posisi kosong di bagian administrasi back office. Membutuhkan ketelitian dan kejujuran. Saya rasa, Ibu memiliki keduanya. Apakah Ibu tertarik? Melati tertegun. Ia membuka surat itu. Sebuah tawaran pekerjaan tetap. Lengkap dengan gaji bulanan. Air mata yang selama ini ia tahan, akhirnya menetes. Tapi kali ini, bukan air mata duka. 1 bulan kemudian, Melati mengantar Rizky ke sebuah SD Islam terpadu yang bagus. Bukan yang termahal, tapi sekolah yang berkualitas. Ia mendaftarkan Rizky dengan uang dari gaji pertamanya. Mereka tidak lagi tinggal di kos sempit. Mereka pindah ke sebuah rumah kontrakan kecil yang bersih dengan halaman. Ibu Sonya? Ia sendirian di rumah besar yang kini dalam proses disita bank lain. Kabarnya ia menumpang di rumah saudaranya di luar kota, menanggung malu atas perbuatan Haris yang divonis 5 tahun penjara. Sore itu, sepulang kerja, Melati duduk di teras rumah kontrakannya, memandangi Rizky yang sedang belajar menggambar. Ia memegang kartu ATM-nya sendiri. Rekening itu ia buka atas namanya sendiri. Isinya bukan warisan 420 juta. Isinya adalah hasil kerja kerasnya. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Melati tersenyum. Senyum yang benar-benar bebas.